Ibu terkulai di kursi seperti orang mati. Pintu, jendela, televisi. Ya halo Sobat Nubar, kembali bersama saya Aan NH dan Kang DJ tentunya dalam acara Menulis Bareng DJ, menulis semudah update status. Ya oke, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang materi fiksi Kang ya. Iya, betul. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng di bawah ini untuk mendapatkan konten-konten lainnya. Karena di sini kita akan membahas tip and trick tentang materi fiksi dan non fiksi Kang ya. Dan kita akan membahas tentang sastra dan juga bincang-bincang literasi tentunya. Nah, seperti yang saya bilang pada sesi kali ini Kang, kita akan membicarakan tentang materi fiksi, judulnya menghidupkan cerita fiksi menggunakan latar. Nah, sebelum lanjut, ini kan ada beberapa jenis latar ya tentunya ya. Terus kemudian nanti pemaparannya seperti apa dan bagaimana. Seberapa pentingnya latar dipakai dalam sebuah cerita. Baik. Sobat Nubar, untuk membicarakan tentang masalah latar itu Kang, biasanya latar itu hampir mewakili di 90% dari isi cerita tersebut. 90% ya. Benar, Hampir semuanya berarti Kang ya. Ya, hampir semuanya. Iya. Karena latar ini akan berpengaruh pada apa? Di sini latar itu akan berpengaruh pada tempat, pada waktu dan suasana. Biasanya itu setting. Kalau saya biasa menggunakan setting tempat, setting waktu, setting suasana, sehingga akan berpengaruh nanti pada alur dan plot. Itu yang akan terjadi. Nah, di dalam latar ini nanti ada sesuatu yang berpengaruh besar. Apa itu? Tentang gimmick atau twist. Nah, twist itu di ending. Jadi cerita konflik yang dihadirkan di pertengahan itu gimmick, nanti ketika dihadirkan di akhir adalah Twist, ya. bentuknya seperti twist seperti itu. Kadang seorang penulis pemula suka nggak nyadar bahwa dia sedang menghadirkan beberapa latar di sana, sehingga ketika dia itu menghadirkan latar, ruhnya tidak dapat Kang, karena dia asal misalkan saya berada di dalam ruangan kelas, sudah aja Gitu yang aja. digambarkan hanya ruangan kelas saja. Nah, ini nanti kita akan bentrok dengan hukum yang namanya show don't tell. Nah, itu ya yang hadirkan atau disembunyikan. Nah, karena ya namanya fiksi itu sesuatu hal yang sangat luar biasa. Satu sama lain saling keterkaitan Kang. Itu. Noh, pelan-pelan Kang. Oke. Semangat. Terus semangat ya. Oke, Itu, Kang, ya. jadi Bahwa latar ini kita nanti akan membahas tiga ya. Ada tiga poin. Ya, 3 poin latar yang akan kita bahas untuk Sobat Nubar semuanya, bahwa kita menulis, kita memang tidak tahu nih kita latar apa nih dan sebagainya, tapi secara tidak langsung si pembaca akan mengerti bahwa itu sedang mengupas tentang masalah latar atau setting itu Kang. Jadi insya Allah akan saya paparkan dengan 3 jenis latar itu. Untuk apa? Untuk menghidupkan cerita fiksi menggunakan latar. Itu intinya seperti itu Kang. Oke, biar lebih menarik ya tentu. Benar sekali. Oke, baik, boleh langsung to the point. Oh, langsung ke ini. Iya, baik. oke. Baik Sobat Nubar, kali ini saya akan memaparkan tentang materi fiksi, yaitu tentang menghidupkan cerita fiksi menggunakan latar. Simak baik-baik. Nah, yang pertama adalah latar tempat. Ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan di mana peristiwa itu terjadi ya. Iya, biasa tempat. Nah, tempat ini bagaimana caranya agar si pembaca itu terbawa Kang ruhnya, seolah-olah kejadian di tempat itu bukan si penulis, tapi si pembaca yang ikut terlibat dalam suatu tulisan tersebut. Nah, misalkan kita menggambarkan latar tempatnya di sekolah misalkan. Nah, gimana caranya agar si pembaca ini ketika masuk dalam suatu sekolah, lingkungan sekolah, bisa dijelaskan ada apa aja di sekolah. Misalkan di depan pintu gerbang berwarna hijau dengan tinggi kurang lebih 2 meter, pas satpam berdiri tegak. Nah, kita sudah menggambarkan gerbangnya warna hijau, ada satpam berdiri tegak. Nah, Terbawa suasananya juga. iya benar. Ya. Berbeda dengan ketika saya masuk ke lingkungan sekolah. Gerbangnya tinggi, sudah tidak dijelaskan tingginya seperti apa, warnanya apa, itu tidak ruhnya tidak masuk. Tapi ketika saya berada di depan gerbang sekolah berwarna hijau, tingginya hampir 2 meter dengan satpam berdiri tegak, artinya di sana sudah berketat
Gitu. Jadi si pembaca ini ruhnya masuk, Kang. Dia udah membayangkan dengan gerbang tinggi 2 meter, warnanya hijau, ada seorang satpam yang sedang menjaga. Nah, Betul. jadi ini baru masuk belum masuk ke lingkungan sekolah, ini baru akan masuk di hadapan sekolah, di depan sekolah sudah dipaparkan dengan gambaran gerbang warna tinggi sama penjaga. Nah, itu kita, tadi ya. kita udah terbayang bahwa oh ya satpam berarti tanpa disebutkan pakai seragam warna apapun pasti orang sudah menggambarkan satpam putih sama celana hitam gitu. Iya, yang itu Atau pasti udah tergambar, si pembaca udah masuk ruhnya. Jadi inilah manfaat dari latar itu sendiri, Kang. Nah, ketika kita masuk pada sebuah kelas, misalkan kita menggambar tentang setting kelas, setting ruangan, atau latar kelasnya seperti apa, latar tempat ruangan. Nah, ketika kita ceritakan dengan bahwa ruangan ini berukuran kurang lebih sekitar 6 kali 6 meter persegi, berjejer dengan bangku-bangku, misalnya meja-meja, di depan terletak whiteboard dengan sepasang spidol warna hitam dan biru. Nah, ini kita sudah menggambarkan di depan ada whiteboard dengan sepasang spidol warna hitam dan biru, dan juga tersedia penghapus. Benar-benar kita masuk ke ruangan kelas tadi. Benar, ya? jadi dijelaskan tentang latar tempatnya itu seperti itu, tentang kejadian yang kita tulis, sehingga si pembaca ini dia si ruhnya itu mulutnya membaca, tapi pikiran dia sudah berada dalam kelas tersebut. Dia sudah terlibat di dalam kelas itu. Nah, ini yang menjadikan sesuatu hal bahwa bacaan yang dia tulis adalah hidup. Gitu, Kang. Jadi latar ini ikut berpengaruh besar pada si pembaca agar tujuannya pembaca ini ikut larut dalam sebuah tulisan tersebut. Itu, Kang, ya. Jadi manfaat dari latar. Nah, nanti akan saya kupas dengan contoh-contoh ya. Tentunya agar si pembaca atau sobat nubar juga menyaksikan acara kita ini, dia tidak semerta-merta hanya sebatas teori tanpa tapi dikasih contohnya. contohnya. Nanti ada contohnya akan saya kupas, sehingga bener nggak sih sangkutan antara teori 3 poin tadi nanti dengan contohnya. Itu yang pertama tentang latar tempat. Nah, yang kedua itu tentang latar waktu, Kang. Latar waktu ini atau setting waktu ini berkaitan dengan kapan peristiwa terjadi. Nah, seperti itu, misalkan waktunya adalah siang hari. Nah, kalau siang hari, gambarkan seperti apa siang hari. Karena siang hari itu, kalau orang sudah melihatnya siang hari, berarti ada tanda-tanda bahwa hari itu ada siang. Itu misalkan, saya berjalan menyusuri jalan setapak. Di sana terlihat matahari sangat bersinar terik. Jalan seolah-olah menguap bagaikan kabut pagi. Nah, jadi jalan itu menguap bagaikan kabut pagi. Artinya jarak pandang kita panasnya luar biasa. Banget, ya. Itu. Dan seperti membakar sehingga melelehlah seluruh keringat dalam tubuh saya, misalnya dalam tubuh ini. Saya disitu digambarkan bahwa si pembaca ikut hadir dalam sebuah tulisan itu, dia seolah-olah menjadi pelaku utama di dalam latar waktu tersebut. Jadi penggambaran siang itu dijelaskan dengan teriknya matahari, dengan sekelilingnya dia itu ada apa di sana, dengan si tokoh, ya, kondisi dengan berkeringat dan sebagainya digambarkan. Jadi di sini adalah ruhnya masuk lagi. Jadi si pembaca itu seolah dia berada di sana. Nah, ini adalah yang mempengaruhi tentang latar itu akan menjadi hidup tatkala dijelaskan secara detail, dihadirkan tulisannya itu, Kang. Jadi bukan pada siang ini saya jalan sendiri, ya udah pada siang ini aja, enggak ada efek banget ya. Nah, bener flat. Jadi si cerita ini hanya datar. Tidak ada ruh yang masuk pada si pembaca. Tapi ketika itu dihadirkan, ketika itu dipaparkan tentang kejadian latar waktu, maka di sini si pembaca akan larut masuk dan seolah dialah tokoh utama dalam bacaan tersebut. Dan saya jamin, Kang, kalau suatu bacaan dihadirkan dengan seperti ini, si pembaca dia tidak merasa jenuh, tidak merasa bosan dan apa yang dia baca. Karena apa? Karena si penulis ini mengajak si pembaca untuk menjadi tokoh yang merasakan di dalam tulisan tersebut. Terbawa suasananya. Nah, tadi ya. benar sekali itu ya, tentang latar waktu. Jenis kedua, Kang, ya? Iya, yang kedua itu tentang latar waktu. Nah, yang ketiganya ini adalah tentang latar suasana. Berkaitan dengan apa tentang setting suasana atau latar suasana ini berkaitan dengan perasaan atau suasana kejadian, Kang. Jadi kalau perasaan sedih, marah, gambarkan kemarahannya itu, kesedihannya itu. Misalkan marah, nah, ini adalah sesuatu hal suara yang paling keras, misalkan
brak gitu ya. Nah, di sini nanti saya singgung dulu. Ada banyak penulis-penulis pemula ketika ada suara bukan dialog, dia ditulis menggunakan tanda kutip 2. Nah, ini kesalahan penulis-penulis. Dan ada seorang editor juga menuliskannya dengan tanda kutip, padahal itu bukan tentang dialog tapi tentang suara. Itu tidak semestinya harus pakai tanda kutip 2 itu. Jadi hanya prang, buk, dor. Nah, itu hanya bacaan itu dengan tanda baca seru. Cukup dengan ya? itu. Iya, dan tanda baca seru cukup itu mewakili. Nah, baru dengan narasi. Meja digebrak sekuat-kuatnya oleh Pak Budi sebagai guru terkenal killer di kelas saya misalkan, atau di kelasku atau di kelas kami. Nah, semua siswa diam dengan muka pucat tegang menyaksikan Pak Budi tersebut. Artinya dia menggambarkan betapa marahnya Pak Budi, seorang guru yang killer dan menggebrak meja segitu besarnya, segitu kerasnya, sehingga seluruh siswa, seluruh ruangan diam. Yaitu tanpa ada yang bergerak satupun, tanpa ada yang menggunakan pensil, pakai mainan, kertas dan sebagainya. Dia hanya terpaku melihat sesosok guru killer tersebut. Nah, ini adalah bentuk latar atau bentuk setting suasana. Suasana apa? Suasana mencekam dalam suatu ruangan. Itu. Atau kita menggambar tentang suasana kesedihan. Nah, kesedihan pun sama, Kang. Jadi jangan sampai ketika kita menulis suatu buku, memaparkan suatu narasi, saya sedang sedih hari ini karena baru diputus oleh sang kekasih. Tapi saya berusaha tegar. Nah, ini sedihnya di mana, tegarnya di mana, kan nggak ada. Mesti artinya, lebih detail lagi. nah itu harus dihadirkan tentang ceritanya. Misalkan boleh menggunakan majas, personifikasi, alegori atau lain sebagainya. Silakan, karena majas banyak, ada sekitar 26 majas. Silakan mau pakai majas yang mana? Yang lebih umum adalah majas personifikasi, ini paling sering. Padahal majas itu banyak sekali majas-majas, tapi kebanyakan dari penulis kita adalah dia seolah-olah tidak peduli dengan itu. Itu. Padahal kalau kita menguasai majas, jangan semuanya deh. Menguasai majas-majas tertentu yang bisa menekankan perumpamaan, perbandingan, itu jauh udah luar biasa. Biar lebih hidup, Kang ya. Lebih hidup. Misalnya gini, ceritanya tentang sedih. Misalkan netraku mengalir cairan bening laksana embun pagi hari. Menetesnya tiada henti menyentuh daun-daun di pagi. Nah, itu kan orang sudah menggambarkan indahnya berkelok-kelok suasana kesedihan itu. Nah, kita ambil lagi. Pada saat itu hatiku hancur berkeping-keping laksana dibombardir. Nah, ini adalah majas perumpamaan. Ya, mengumpamakan. Ya. Iya. Nanti sambung lagi dengan majas personifikasi. Perumpamaan itu nanti masuk ke alegori. Masuk lagi kepada personifikasi misalkan. Dadaku terasa meledak-meledak tatkala dia mengucapkan kata-kata kasar, memutuskan sepihak tanpa ada jeda hatiku untuk berkata-kata misalkan. Ini kan dia diayun-ayun sehingga si pembaca ini merasa seolah tersanjung. Tersanjung bahwa dirinya lah sebagai korban di sana, dengan sanjungan itu dia menjadikan sesuatu kesedihan. Nah, ini digambarkan. Jadi beda ketika saya hari ini sedang bersedih karena baru saya diputuskan oleh sang pacar. Itu berbeda jauh, Kang. Jadi ruh di sini tidak akan masuk. Si pembaca di sini dia flat. Jadi seolah-olah dia sedang membaca sebuah iklan. Iklan betul, saja, iklan baris gitu kan. Yang tidak ikut terlibat. Nah, beda gini. Ketika kita membaca iklan baris dengan iklan yang video audio visual itu sangat jauh. Begitupun dengan sebuah narasi, ya, khususnya di fiksi. Ketika narasi itu menggunakan dihadirkan, disaukan, itu akan lebih menjiwai seorang pembaca terhadap apa yang dibaca. Dia akan ikut larut terhadap bacanya apa yang dia baca, dan dia tidak akan merasa bosan, jenuh, tapi dia merasa ketagihan untuk membuka lembar-lembar selanjutnya. Nah, ini yang menjadikan sebuah pemicu bahwa sebuah latar ketika disetting sedemikian rupa, karena latar ini mewakili 90% daripada isi tersebut. Betul. Nah, inilah yang membuat sesuatu hal bahwa si pembaca akan menikmati, si pembaca akan tidak mudah jenuh dan bosan. Karena apa? Dibawakan secara melibatkan si pembaca dalam sebuah tokoh atau latar tersebut. Baik itu latarnya berupa tempatnya,
waktunya ataupun suasananya. Nah, itu Kang ya, jadi 3 latar. Siap. Itu ada yang mungkin mau di Nah, ini Kang tadi kan Pertanyakan. ketika kita membuat sebuah latar memaparkan itu apakah harus menggunakan majas semuanya atau gimana? Tidak Kang. Tidak ya? Iya, karena kalau semuanya pakai majas juga si pembaca jadi bingung. Oh, bosan juga ya. Iya, biasanya gini, majas-majas itu disimpan, diselipkan pada sesuatu hal, misalkan dia sedang latarnya adalah latar tempat. Nah, latar tempat itu biasanya ada majas paling hanya beberapa kata, misalkan saya berjalan di antara gedung-gedung pencakar langit. Nah, itu kan ada majas di sana masuk kan? Intinya Gitu. secukupnya aja gitu Iya, jadi tidak semuanya menggunakan majas. Atau pada rayuan-rayuan misalkan tentang kisahnya percintaan, di sana juga menggunakan majas yang kita poles menjadikan majas. Itu baik itu majasnya hiperbola, ironi dan Bener sih. sebagainya. Soalnya kalau terlalu banyak juga kesannya Iya, orang nanti lebay. bacaan apa Khalil Gibran bukan ya, disangkanya puisi Khalil Gibran nantinya. Gitu kan. Jadi majas itu secukupnya dan mudah dimengerti oleh si pembaca. Jangan sampai kita menghadirkan majas pembaca ini tentang apaan gitu, ini bawa-bawa yang aneh-aneh yang antah berantah bahasanya dari mana, dia malah jadi bingung si pembaca nanti, bukan menikmati dari bacaan tersebut. Itu Kang. Jadi untuk majas silakan dipakai ketika di latar tempat, setting tempat seperti apa, sesuai dengan tempat yang diunggah. Ketika dia masuk pada suatu latar waktu, suasananya waktu itu siang, pagi, malam, silakan majas dipakai. Misalkan malam ini terasa sepi, hanya sang jangkrik mengalunkan suara. Nah, suara merdu dan lain sebagainya itu kan majas-majas yang dimana personifikasi menghadirkan makhluk hidup benda di seperti manusia. Masa jangkrik bisa bernyanyi kan gitu. Nah, itu menggunakan majas Kang. Majasnya personifikasi. Oke, baik. Nanti mungkin ada pembahasan khusus mengenai majas Kang ya. Insya Allah nanti kedepannya kita akan membahas khusus tentang masalah majas. Baik. Gitu. Ya, itulah Sobat Nubar tentang materi fiksi kali ini, menghidupkan cara fiksi menggunakan latar. Tadi ada 3 jenis yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah latar tempat, yang kedua latar waktu, dan yang ketiga atau terakhir latar suasana. Oke, baik Kang, untuk contohnya bisa dibacakan atau disampaikan ke Sobat Nubar semuanya. Iya. Nah, saya ini akan ambil contohnya dari Kang Seno Gumira ya. Jadi beliau ini, Seno Gumira Aji Dharma ini adalah seorang penulis yang lumayan diakui lah ya untuk di kalangan para fiksi. Nah, jadi di sini akan mengambil tentang masalah judulnya itu ibu yang anaknya diculik. Nah, itu jadi ibu yang anaknya diculik. Jadi ini akan Sobat Nubar silakan dicocokkan dengan tadi yang 3 latar tadi. Latar tempat, waktu, dan suasana. Nah, kita bacakan. Mau Kang Aan yang baca atau? Gimana enak ya? Nah, coba dari host yang baca ya. Oh, Jadi dari nanti saya tinggal menjelaskan di bagian latar mana sih yang termasuknya. Oke, ini saya bacakan untuk contohnya. Ibu terkulai di kursi seperti orang mati. Pintu, jendela, televisi, telepon, perabotan, buku, cangkir teh, dan lain-lain masih seperti dulu, tetapi waktu telah berlalu 10 tahun. Tinggal ibu kini di ruang keluarga itu masih terkulai seperti 10 tahun yang lalu. Rambut, wajah, dan busananya bagai menunjuk keberadaan waktu. Telepon berdering. Ibu tersentak bangun dan langsung menyambar telepon. Diangkatnya ke telinga. Ternyata yang berbunyi telepon genggam. Ketika disambarnya pula, deringnya sudah berhenti. Ibu bergumam. Ya, udah ya? Masih Kang? Oh, masih. Iya, kan bergumam tadi. Bergumam. Udah ya? Udah Kang. Udah, habis. Ya. Oke. Terlalu menikmati, menghayati. Betul sih. Terlalu menghayati. Makanya itu punya Kang Aji itu ya. Kang Seno jadi. Nanti dikasih backsound ya Kang editor asik. Oke, kita apa namanya? Iya, Tafsir, mencocokkan tafsir, dengan mencocokkan ya. Iya, mencocokkan. Baik, ya Sobat Nubar, tadi adalah sebuah cerpen yang kita ambil hanya
di poin tertentu ya Kang ya. Di poin tertentunya saja itu hanya 2 paragraf itu. 2 paragraf kita ambil tentang menggambarkan seorang ibu. Jadi tokohnya tentang ibu. Nah, di sini adalah tentang latar tempatnya itu ada di sana ruang keluarga. Karena di sana jelas kan ada kursi, di sana disebutkan dan sebagainya. Itu ya itu udah jelas di sana disebutkan Kang. Jadi kalau kita balik lagi plastik tentang bacaan tadi, si pembaca ini atau pendengar ini seolah-olah dia menyaksikan ibu yang sedang duduk di kursi. Itu akan terjadi kalau kita benar-benar menyimak dengan fokus ya. Jadi benar-benar kita menyaksikan ya. Iya, nanti coba Ibu kita baca terkeluarga ulang ya. lagi ya. Nah, ini latar tempatnya itu Sobat Nubar adalah tentang masalah ruang keluarga. Itu menggambarkan tentang ruang keluarga. Kalau latar waktunya itu adalah tentang masa kini, artinya masa yang sedang berlangsung saat ini. Itu bukan menceritakan masa-masa yang lampau, bukan, tapi masa adalah masa yang kini yang sedang berlangsung. Itu kejadiannya karena tidak berubah tempatnya itu ya, masih seperti sama yang dulu dan sekarang. Nah, kalau latar suasana itu sedih Kang, karena kenapa sedih? Karena si ibu ini ada terkulai di kursi seperti orang mati. Artinya dia merindukan seseorang, merindukan anaknya yang entah kemana, diculik atau hilang atau pergi tanpa pesan dan sebagainya. Tanpa ada kabar gitu ya. Ya Sobat Nubar, untuk penjelasan atau contoh dari sebuah latar memang harus dibikin semenarik mungkin agar pembaca lebih terbawa suasananya kan ya, benar. baik di tempatnya, waktunya, atau mungkin suasananya seperti itu. Ya demikian untuk materi fiksi kita kali ini. Terima kasih buat Sobat Nubar yang sudah nonton. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan lonceng di bawah ini karena nanti bakal ada konten lainnya dan juga giveaway hadiah kamera Bipro 5. Ini cocok banget buat kamu yang hobi selfie, buat aktivitas, buat touring, jalan-jalan ke pantai atau nyelam. Nyelam lagi, apa namanya sih kalau nyelam ke air tuh namanya, sampai lupa saya. Itu loh Kang, berenang, diving. Nah, itu bisa di dalam air seperti itu. Caranya gampang, yang penting pantengin channel kita, pasti nanti ada deskripsinya bagaimana cara mendapatkan kamera satu ini. Oke. Terima kasih Kang sudah ngasih materi ke Sobat Nubar. Ya, untuk sesi kali ini kita break sebentar karena kita akan lanjut ke materi selanjutnya, dan terima kasih. Wassalam.